Halo guys, balik lagi sama gue, Philip Darwanul di sini. Pada hari ini gue bakal ngebahas suatu topik yang cukup menarik nih, dan ini bisa gue paralelkan, gue sandingkan dengan kegiatan gue juga selain dari mengurusi hal terkait hukum ini. Oke, episode tentang apa? Langsung check it out aja. Jadi episode kita pada hari ini adalah terkait dengan tindakan curang pada perdagangan saham, yaitu memanipulasi pasar, yang atau disebut ya investor atau trader yang selama ini ada di Indonesia menyebutnya menggoreng saham, dengan apa ancaman sanksi pidana di belakangnya. Sebelumnya gue pengen berterima kasih dulu kepada Hukum Online karena materi ini sebenarnya gue dapatkan terkait sanksinya dari Hukum Online, tapi terkait dengan menggoreng sahamnya akan gue ceritakan dari apa yang pernah gue lewati, gue lalui selama ini. Jadi apa sih yang disebut sebagai menggoreng saham? Sebenarnya kalau misalnya kita cari makna realnya ya, itu susah loh, maksudnya nggak tertulis. Tapi biasanya itu menggoreng saham tuh terkenalnya sebagai manipulasi pasar. Baik itu mengatur harga, mengatur bid overnya, baik itu juga berusaha untuk mendapatkan informasi-informasi dari orang dalam melaksanakan perdagangan sahamnya. Dan ya banyak hal lah pokoknya yang menjadikan transaksi yang terjadi di perdagangan saham itu tidaklah nyata. Jadi bentuknya itu semacam semu gitu, dimana hal tersebut hanya dibuat-buat oleh beberapa orang, oknum-oknum tertentu itu. Selama gue menjadi seorang investor, gue juga seorang investor saham, gue melihat memang adanya teknik-teknik kecurangan ini. Gue nggak nutup mata ya. Kapan lagi misalnya kita ngelihat suatu saham bisa naik tinggi gitu, sampai auto reject atas gitu, dia udah naik 25%, 35%, padahal kita lihat fundamental yang nggak bagus, kita ngeliat bid overnya nggak jelas, kadang dia lagi turun harganya, tiba-tiba ada masuk orang yang pengen beli 1 juta lot gitu, atau 100.000 lot begitu. Di sini kan kita bingung kan, bagaimana bisa saham yang fundamental yang nggak bagus, fundamentalnya sebenarnya bisnis dari perusahaan itu. Kita lihatnya nanti dari laporan keuangannya, kita analisa dari good corporate governance-nya juga. Nah, ini yang dari fundamentalnya ini pun kita melihat bahwa memang tidaklah bagus. Tapi mengapa kenaikan harga itu sangat gila-gilaan? Pun juga demikian kita melihat bahwa selain kenaikan harga yang gila-gilaan, kadang juga penurunannya gila-gilaan. Dan juga hal tersebut kayak berulang-ulang gitu. Kadang kayak 3 hari, 4 hari naik, terus lama-lama 5, 6 hari, 7 hari, 8 hari dia turun, terus berulang lagi, turun lagi, sampai di titik dimana timbul kasus Jiwasraya itu lah, yang menjerat salah satu seorang yang memang cukup terkenal di kalangan trader saham ataupun investor saham, sebagai pihak yang disebut sebagai Thanos. Gue juga nggak tahu, gue nge-search itu terkait beliau, dan beliau disebut Thanos of IDX, atau Thanosnya ISG kita lah, indeksnya Indonesia. Di sini yang gue rasakan adalah, oh berarti memang praktik menggoreng saham nih nyata loh, emang jelas ada loh, terjadi. Lantas apa ancaman hukuman di belakangnya gitu? Nah sebenarnya praktik menggoreng saham yang disebut sebagai manipulasi pasar ini sudah tertera pada peraturan yang ada di Indonesia. Peraturan di Indonesia mengatur terkait ini ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Di sini memang cukup usang ya, maksudnya 95, tapi menurut gue sendiri ya isi dari Undang-Undang pasar modalnya ini masih bisa loh untuk catch up dengan yang terjadi di investasi pasar modal sekarang ini. Dan teknik menggoreng saham ini di kacamata hukum sebenarnya memang ada sanksi pidananya, yaitu pasal 91 Undang-Undang 8 1995 menyatakan setiap pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Waktu itu salah satu saham yang memang gila-gilaan naiknya, gila-gilaan turunnya, ya memang saham-saham yang dipegang oleh Thanos tadi misalnya. Baik itu saham seperti Rimo, MYRX, atau Home, dan lain sebagainya. Nusa pun juga pernah gitu kan. Itu kode-kode emiten, jadi kalian bisa search aja Nusa itu apa, Home itu apa, MYRX itu apa. Dan apa yang gue sebutkan di sini tidak sama sekali mendiskreditkan perusahaan-perusahaan tersebut, tapi gue hanya mengatakan dari apa yang pernah gue alami, apa yang pernah gue lihat dari mata kepala gue sendiri begitu. Pun juga demikian seperti salah satu saham yang pernah naik gila-gilaan, dari harganya masih 800, tiba-tiba harganya langsung jadi 9.000. Kita lihat dari fundamentalnya, baik itu dari price earning-nya, kita lihat dari PBV-nya, kita lihat dari seberapa mampu perusahaan untuk menghasilkan laba, kita ngeliat dari bisnisnya aja, kita merasa bahwa bagaimana bisa bisnis seperti ini dihargai seperti itu, dihargai tidak pada hal yang wajar. Nah, di sini
memang agak susah ya untuk memasukkan perkataan-perkataan dari orang-orang yang paham ekonomi, yang pintar sekali di ekonomi, dengan orang-orang yang paham dalam aspek hukum. Mengapa? Sebab memang ada beberapa bahasa-bahasa yang tidak mampu untuk disampaikan dengan kalimat yang sama. Pun demikian, kita tetap bisa memahami bahwa gua di sini berposisikan sebagai orang yang mengerti hukum, pun juga sebagai orang yang berinvestasi di saham tersebut. Oleh karena itu, gue bisa menyampaikan hal ini baik kepada para orang-orang yang ngerti hukum dan juga orang-orang yang memang saat ini sedang berdagang di saham. Baik itu investor ataupun trader. Ya, bisa dibilang trader sih ya, udah nggak apa-apa. Yang disebut sebagai gambaran semu ini adalah saat dimana kita melihat bahwa ketika saham itu tidak memiliki fundamental yang bagus, tetapi melihat kok rame nih, yang ngebit nih rame, orang-orang yang pengen ngebeli nih rame nih, mulai dari harga sekian, dan tebal-tebal tuh, misalnya 100.000 lot, 100.000 lot, 100.000 lot. Kita merasa bahwa, apa jangan-jangan orang suka ya ini? Apalagi orang yang terjun ke dunia investasi tanpa adanya pemahaman terkait investasi itu, apalagi investasi saham, mereka kadang terpengaruh loh oleh tindakan-tindakan oleh orang lain gitu. Misalnya disebutkan oleh orang yang paham, misalnya kayak gua ngomong, wah ini saham A ini lagi bagus nih, lagi bagus. Dia tanpa perlu ada pendidikan, tanpa perlu adanya pengalaman dalam investasi, dia merasa diri gua ngerti. Dan apa yang gua omongin benar, oleh karena itu dia mulai ngikutin apa yang gua lakukan. Padahal di orang-orang yang investor-investor itu ada namanya DYOR atau do your own research. Jadi gue boleh nge-share apa yang gue incar sahamnya, tapi lo harus tahu dulu dong alasan gue beli apa, dan lo harus tahu juga kenapa lo mau beli itu, atau enggak lo harus tahu saham apa yang emang lo pengen beli. Jangan semata-mata gue pengen beli, lo harus beli. Atau misalnya LKH beli sesuatu, lu juga ikutan beli kayak gitu. Nah, di sini kita ngelihat tujuannya kita. Namun ketika perdagangan semu ini terjadi, adanya gambaran yang tidak real ini terjadi, itu bisa mengajak loh, walaupun tidak secara langsung ya, dia kayak memaksa orang buat ikutan belanja, tapi dia melihat hal tersebut, melihat dalam grafik di RTI, misalnya atau di Stockbit seperti itu. Udah naik 5%, 6%, 7%. Orang-orang tuh langsung berpikiran, wah ini lagi hype untuk hari ini. Gue harus beli, sorenya gue jual, atau gimana pun itu. Disinilah yang disebut sebagai suatu perdagangan yang semu. Pun juga beberapa kita pernah melihat ketika jam-jam penutupan bursa, itu biasanya mulai tuh jor-joran bid masuk. Bener-bener bid gila-gilaan masuk, yang melihat bahwa saham ini bakalan terbang esok harinya, kayak gitu. Ini kan membuat para trader atau para investor atau para pedagang saham menjadi terpengaruh loh dalam setiap keputusannya. Oleh karena itu memang hal ini disebut sebagai manipulasi pasar yang bisa diancam pidana. Kemudian pasal selanjutnya yang bakal gue jelasin adalah pasal 92 UU 85 tahun 95 tadi. Setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. Di sini sebenarnya ya kita bisa bilang kayak tukar-tukaran saham antar ini sekuritas. Misalnya sekuritas A tukaran sama B, sekuritas B ke C, padahal orangnya sama gitu. B, C, C, D, E, F gitu. Dan kita kan sudah sebagai investor saham dan trader juga mengerti loh, ada memang praktik-praktik seperti ini, di mana orang yang sama memiliki uang sangat besar gitu, yang mampu untuk menaikkan suatu harga saham, menahan harga saham atau menurunkan harga sahamnya, dengan menggunakan beberapa broker, sehingga terlihat transaksi yang terjadi di saham tersebut sangatlah masif, sangatlah besar, yang membuat orang-orang tuh menjadi tertarik karena merasa, oh ini banyak banget nih yang masuk nih. Sebenarnya sama kayak tadi, dimana orang-orang termanipulasi dengan tindakan-tindakan seperti itu. Kalau gue boleh sharing, selama gue berinvestasi di saham, memang hal tersebut terjadi. Ini kalau misalnya kalian dihukum, pasti kalian ngomong, hal tersebut tuh nggak boleh, nggak bisa. Kalian tuh nggak boleh manipulasi pasar. But, sebagai seorang investor, sebagai seorang mantan trader, gue bisa ngaku ya, gue bisa jujur di sini, bahwa hal tersebut terjadi, hal tersebut real, hal tersebut tuh nyata loh. Kami menghadapinya setiap hari, kami melihat hal tersebut setiap harinya. Yang menjadi keuntungan dari hal tersebut adalah, karena kegilaan psikologi seorang trader, ataupun orang-orang yang berdagang saham, maka naik turunnya perdagangan tuh bisa kita lihat. Maka naik turunnya perdagangan tuh bisa terjadi. Karena tanpa adanya psikologis itu, tanpa adanya stimulus-stimulus dari tindakan-tindakan oknum-oknum tadi, perdagangan saham tuh bakal flat aja.
Anggap semua orang pintar fundamental nih, semua orang tahu laporan keuangan. Mereka ngerti loh, saham-saham mana aja yang untung, saham-saham mana aja yang tidak, saham-saham mana aja yang masih murah gitu, yang harganya tidak dihargai secara wajar oleh pasar. Ketika hal itu terjadi, mereka beli, mereka nggak akan jual, mereka diem. Ya udah, gue udah dapat yang bagus, gue udah dapat di harga yang murah. Tapi sebagai investor kan pengen dapat harga yang lebih murah. Iya dong. Pengen dapat harga yang lebih murah. Cara biar dapat harga yang lebih murah adalah menjatuhkan psikologis dari para trader ini atau para pedagang saham yang lainnya. Pun juga investor saham juga bisa dibilang mereka memiliki psikologis yang entah kuat atau tidak, karena memang masing-masing orang kan berbeda. Tapi dengan ketakutan fear seperti ini, ketika harga saham jatuh, maka orang-orang bisa membeli lagi loh saham-sahamnya. Orang-orang investor bisa lagi mengkolek. Tapi apa gunanya mengkolek ketika harga saham ini tidak akan melambung lagi? Oleh karena itu diperlukan adanya, bukan kegilaan pasar gue bisa bilang, tapi diperlukan adanya mekanisme-mekanisme di mana orang-orang itu merasa euforianya, mereka merasa bahwa semangat lagi, percaya lagi ke pasar saham, sehingga harga tadi melejit naik. Harga yang tadinya murah bisa menjadi harga wajar, terus menjadi harga yang lebih mahal begitu. Sehingga masing-masing orang dengan mekanismenya mampu melaksanakan perdagangan seperti biasa. Dan menurut gue, ya bisa gue katakan, manipulasi pasar memang salah. Gue bisa katakan, manipulasi pasar, manipulasi harga saham tuh memang salah. Namun, dengan cara seperti itulah, maka pasar terjadi. Dengan manipulasi seperti itulah, maka terbentuk suatu frasa-frasa, suatu kata baru, saham gorengan, terbentuklah saham-saham sampah, atau bandar, dan lain sebagainya. Terbentuklah kata-kata seperti itu. Yang menurut gua, hal tersebut tidaklah salah. Dengan catatan, mekanisme pasar tetap dapat berjalan secara real, secara nyata. Maksud gue nyata adalah bukan nyata tanpa ada perdagangan semu ya, bukan. Tapi yang terjadi di pasar memanglah 80% psikologi seseorang, 20% pengetahuannya. Atau bisa sebaliknya, dia lebih memiliki pengetahuan 50-50 pengetahuan, 50 pengetahuan, 50-nya di psikologis atau bagaimanapun. Tapi menurut gua, tindakan manipulasi pasar mengganggu psikologis, mengganggu keputusan seorang pedagang saham, itu adalah seni dari berdagang saham. Yang mana memang gue pengen katakan kepada siapapun yang belum terjun ke dunia saham seperti ini, yuk belajar dulu, yuk pahami dulu, yuk beli buku saham deh. Yuk ikut seminar-seminar saham. Kalian perkaya dulu di otak kalian. Oh, saham begini. Oh, ini yang saya harus beli. Karena ketika kalian pintar, kalian kaya di otak kalian akan tentang saham, kalian nggak akan pernah bermasalah. Ketika kalian terjun, kalian melihat, oh ini agak beda sama teori saya, tapi saya masih bisa meminimalisasi dampak risikonya dengan cara ABC. Begitu. Karena yang perlu lu tahu, saat lu gagal, lu terjun dunia saham dan lu gagal, di situ gue bisa sebut sebagai cost of stupidity. Itulah harga yang lo harus bayar karena kebodohan. Karena tidak belajar tadi. Dan dari aspek hukum pun setidaknya harus melihat bahwa dampak-dampak yang diberikan oleh manipulasi pasar ini ada kalanya baik dan ada kalanya memang harus diawasi. Sekian dari gua, komen di bawah jika kalian memang pernah mengalami hal-hal seperti ini. Sampaikan pendapat kalian agar kita bisa saling sharing, dan salam demokrasi.